Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, gelandang itu kayak otaknya tim. Tanpa mereka, striker nggak dapat umpan, back nggak punya teman buat build up, dan kiper ya makin stres guys. Tim-tim besar tahu banget pentingnya posisi ini, makanya mereka rela ngerogoh kocek dalam-dalam buat ngedapetin maestro lini tengah terbaik. Ada yang sukses jadi legenda, ada juga yang malah zong. Siapa aja sih gelandang dengan harga selangit dalam sejarah sepak bola? Yo guys, kita bahas. Gas! Ini dia 10 gelandang termahal dalam sejarah sepak bola. Kalau kita ngelihat tim-tim sepak bola paling sukses sepanjang sejarah, jelas ada satu kesamaan. Mereka selalu punya gelandang kelas dunia. Pemain yang bisa ngatur permainan jadi otaknya tim dan bikin lawan pusing. Sebut aja Andres Iniesta, Xavi Hernandez, atau Zinedine Zidane. Mereka pernah jadi pusat permainan, dan kalau mereka main di era sekarang, harganya jelas bikin dompet klub jebol guys. Kehadiran Todd Boehly di Chelsea bikin dunia sepak bola makin heboh soal duit. Chelsea ngeluarin duit gila-gilaan buat Moises Caicedo dan Enzo Fernandez dengan total transfer mencapai 220 juta pound sterling atau sekitar 4,3 triliun rupiah. Transfer ini bikin harga pasar makin gak masuk akal. Tapi kalau mau juara ya harus punya pemain terbaik ya kan guys. Nah, Chelsea kayaknya gak mau ketinggalan buat ngamanin dua gelandang muda berbakat ini. Tinggal nunggu waktu apakah mereka bakal jadi investasi yang menguntungkan atau malah zong. Nah, sekarang kita lihat siapa aja sih gelandang paling mahal dalam sejarah sepak bola. Dimulai dari yang ke-10 ada James Rodriguez dari AS Monaco ke Real Madrid dengan harga 63 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah. James Rodriguez jadi bintang Piala Dunia 2014 di Brazil. Sebenarnya dia udah bersinar di Porto dan Monaco, tapi turnamen itu benar-benar ngebawa dia ke panggung utama. Golden Boot alias pencetak gol terbanyak di Piala Dunia langsung bikin Real Madrid kepincut dan ngeluarin duit 63 juta pound sterling buat ngeboyong dia ke Bernabeu. Tapi James dapat tantangan berat. Dia dikasih nomor 10 di Real Madrid, nomor yang pernah dipakai legenda-legenda kayak Luis Figo dan Ferenc Puskas. Ekspektasi tinggi, tapi sayangnya dia kayak kurang nyaman di Madrid. Setiap musim berlalu, dia makin kelihatan gak betah. Kita beralih ke nomor 9 ada Frenkie de Jong dari Ajax Amsterdam ke Barcelona dengan harga 65 juta pound sterling atau sekitar 1,27 triliun rupiah. Musim 2018-2019 jadi musim magis buat Ajax Amsterdam. Mereka bikin kejutan di Liga Champions, ngelewatin juara bertahan, nyungkurin Juventus, dan nyaris masuk final. Frenkie de Jong jadi salah satu bintang utama di skuad itu. Sebagai deep lying playmaker, dia kelihatan jenius banget di bawah asuhan Erik ten Hag. Gak heran kalau Barcelona rela ngeluarin 60 juta pound sterling buat ngerekrut dia. Setelah Ajax ditinggal banyak pemain kuncinya kayak Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, dan Andre Onana, de Jong dapat kepindahan paling mewah di antara mereka. Sampai sekarang, dia masih bertahan di Barcelona dan sesekali nunjukin skill gokilnya di lini tengah. Tapi sayangnya, dia bolak-balik cedera guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco ke Real Madrid dengan harga 68,3 juta pound sterling atau sekitar 1,33 triliun rupiah. AS Monaco lagi-lagi emang jago banget nyari bakat, mulai dari Kylian Mbappe, Bernardo Silva, James Rodriguez, dan yang terbaru Aurelien Tchouaméni. Dia tampil gemilang di Monaco, bikin banyak klub gede di Eropa kepincut guys. Lini tengah Real Madrid waktu itu udah mulai menua. Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro udah masuk fase akhir karirnya. Real Madrid sadar mereka butuh penyegaran di lini tengah biar bisa terus berjaya di Eropa. Mereka pun gercep ngerekrut Tchouaméni dengan harga 68,3 juta pound sterling. Debutnya di Madrid bisa dibilang kayak dongeng karena musim lalu dia langsung angkat trofi Liga Champions guys. Mantap. Kita lanjut ke nomor 7 ada Arthur Melo dari Barcelona ke Juventus dengan harga 72,5 juta pound sterling atau sekitar 1,41 triliun rupiah. Cedera bisa jadi faktor penentu apakah pemain bakal bersinar atau enggak. Sayangnya Arthur Melo sering banget cedera, padahal skill olah bolanya luar biasa guys. Di Juventus dia berkali-kali absen gara-gara cedera, dan nasibnya nggak jauh beda pas dia dipinjemin ke Liverpool. Kepindahannya ke Turin lebih karena kebutuhan ketimbang keinginan. Baik Barcelona maupun Juventus lagi pusing soal keuangan gara-gara pandemi COVID-19. Akhirnya di musim panas 2020, Juventus ngajak barter pemain Arthur Melo ke Turin, Miralem Pjanic ke Barcelona. Tapi dua-duanya kayak nggak terlalu berhasil di klub barunya masing-masing guys.
Kita lanjut ke nomor 6, ada Jude Bellingham dari Borussia Dortmund ke Real Madrid dengan harga 88,5 juta pound sterling atau sekitar 1,72 triliun rupiah. Kalau Real Madrid udah ngetok pintu, susah buat nolaknya guys. Dari dulu banyak pemain Inggris top yang hijrah ke Real Madrid, kayak Michael Owen sampai David Beckham. Sekarang giliran Jude Bellingham yang dapat kesempatan emas buat ngebuktiin dirinya di panggung besar. Dari main di lapangan Championship yang seadanya, Bellingham sekarang udah ngerasa rumput Santiago Bernabeu yang mulus banget. Dulu waktu Birmingham City mutusin buat ngepensiunin nomor punggung 22 setelah dia cabut ke Dortmund, banyak yang ledek. Tapi sekarang keputusan itu kelihatan makin masuk akal guys. Pindahannya ke Real Madrid seharga 88,5 juta pound sterling langsung membuahkan hasil, dan dia udah ngejalinin duet maut bareng Kylian Mbappe di lini serang. Kita lanjut ke nomor 5, ada Paul Pogba dari Juventus ke Manchester United dengan harga 89 juta pound sterling atau sekitar 1,73 triliun rupiah. Kalau soal bakat, nggak ada yang ngeraguin Paul Pogba. Tapi kalau ngomongin etos kerja di lapangan, banyak yang geleng-geleng guys. Dengan mohawk pirang khasnya dan jersey hitam putih Juventus, Pogba udah bikin lawan ketar-ketir sebelum pertandingan dimulai. Sebagai lulusan Akademi Manchester United, Pogba akhirnya balik ke klub lamanya di tahun 2016. Tapi kembalinya dia nggak murah guys. MU sampai ngeluarin rekor dunia 89 juta pound sterling buat ngenebus dia. Sayangnya, kisah manis yang diharapkan malah berujung anti klimaks. Baik di dalam maupun luar lapangan, banyak masalah yang bikin Pogba gagal ngasih dampak sesuai ekspektasi. Akhirnya, transfer mahal ini malah jadi salah satu yang paling mengecewakan dalam sejarah Premier League. Kita lanjut ke nomor 4, ada Declan Rice dari West Ham ke Arsenal dengan harga 105 juta pound sterling atau sekitar 2,04 triliun rupiah. Bisa ngebawa West Ham juara di Eropa udah jadi momen paling manis buat Declan Rice. Tapi habis itu, dia ngerasa waktunya buat naik level dan nyari tantangan lebih gede di London. Arsenal pun nggak ragu buat ngenebus dia dengan harga 105 juta pound sterling. Bikin Declan Rice jadi pemain Inggris termahal sepanjang sejarah. Mikel Arteta juga ngasih sinyal kalau Arsenal serius mau bersaing buat juara. Sayangnya, meskipun performa Declan Rice solid, Arsenal masih aja jadi tim yang hampir juara di Premier League. Fans ada yang nyalahin pengalaman pemain, ada juga yang nyorotin strategi Arteta. Tapi, walaupun belum ada trofi, nggak bisa dipungkiri Declan Rice udah ngasih pengaruh gede buat lini tengah Arsenal dengan kualitas dan kepemimpinannya. Kita lanjut ke nomor 3, ada Enzo Fernandez dari Benfica ke Chelsea dengan harga 106,8 juta pound sterling atau sekitar 2,08 triliun rupiah. Pas Chelsea nawar Enzo Fernandez 106,8 juta pound sterling, Benfica pasti langsung senyum lebar. Soalnya mereka baru beli Enzo Fernandez 6 bulan sebelumnya cuma seharga 8,8 juta pound sterling guys. Jelas banget ini jadi bisnis yang gak mungkin mereka tolak. Sementara Todd Boehly ngerasa udah dapetin gelandang impiannya. Performa Enzo Fernandez di Piala Dunia musim dingin jadi alasan utama Chelsea ngebet banget ngedatengin dia. Mereka butuh wajah-wajah baru buat ngebangun ulang tim, tapi hasilnya nggak langsung kelihatan. Musim pertamanya malah berantakan. Chelsea finish di posisi ke-12, rekor terburuk mereka di Premier League. Sekarang di bawah pelatih Enzo Maresca, Chelsea mulai kelihatan bangkit lagi. Malah ada yang bilang Conference League udah kayak ditakdirin buat mereka guys. Kita lanjut ke nomor 2, ada Moises Caicedo dari Brighton ke Chelsea dengan harga 115 juta pound sterling atau sekitar 2,24 triliun rupiah. Brighton ini kayak akademi bakat terselubung. Mereka jago banget nemuin pemain potensial dan ngejual dengan harga selangit. Moises Caicedo pun gak lepas dari strategi ini. Apalagi pas Chelsea lagi doyan belanja gila-gilaan. Sebenarnya nggak adil juga sih ngejudge pemain dari harga transfernya, karena itu bukan keputusan mereka sendiri. Tapi ya, sampai sekarang Caicedo belum terlalu kelihatan sesuai dengan harga 2,24 triliun itu. Walaupun udah mulai nyetel di lini tengah Chelsea, masih banyak yang nunggu dia benar-benar nunjukin kualitas kelas dunianya. Sekarang kita lanjut ke yang paling mahal, ada Philippe Coutinho dari Liverpool ke Barcelona dengan harga 146 juta pound sterling atau sekitar 2,84 triliun rupiah.
Fans Liverpool bahkan Premier League secara keseluruhan udah kadung jatuh cinta sama Coutinho. Gol tendangan bebasnya yang ciamik, skill dribblingnya yang bikin lawan pusing, semuanya bikin dia jadi pemain spesial. Tapi pas Barcelona datang ngajak gabung, siapa juga yang bisa nolak main bareng Lionel Messi. 6 bulan pertamanya di Camp Nou berjalan mulus. Dia langsung ngebantu Barcelona dapat 2 gelar domestik. Tapi setelah itu cedera mulai jadi masalah dan perkembangan karirnya mandek guys. Sementara itu Liverpool sukses ngegunain duit hasil penjualannya buat ngebeli Virgil van Dijk dan Alisson, 2 pemain yang akhirnya ngebantu mereka jadi juara Liga Champions. Nah, itu dia guys, 10 gelandang termahal sepanjang sejarah sepak bola. Ada yang harganya bikin kepala pusing, tapi performanya malah bikin fans lebih pusing lagi guys. Canda guys. Dari semua pemain tadi, menurut kalian siapa sih yang paling worth it atau yang paling pantas, dan siapa yang paling overpriced atau kemahalan banget guys? Komen di bawah ya guys, santai aja nggak apa-apa. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you. Bye bye.